selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap kuat dan penuh semangat di dalam pengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati menyambut firman-Nya. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Senin 13 Desember 2021, tertulis dalam kitab Yesaya 40 ayat 10. Lihat, itu Tuhan Allah. Dia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nas renungan kita hari ini adalah bagian dari berita kelepasan bangsa Israel dari pembuangan Babel. 70 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi bangsa itu melalui dan menjalani proses pemurnian. Mereka harus melewati rasa yang sangat sakit, ditindas dan diperbudak, terhina sampai ke titik terendah. Tentu berita kelepasan adalah suatu berita besar yang sangat menggembirakan bagi bangsa Israel kala itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian jugalah kita. Ketika kita di dalam keterpurukan, di dalam beban berat, di dalam penderitaan yang sangat menyiksa, kita sangat merindukan kelepasan. Kita sangat mengharapkan kelegaan. Dan ketika harapan, kelepasan dan kelegaan itu datang, maka kita akan kembali bersukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apapun hidup kita, kasih Allah sungguh tidak tertandingi kepada kita umat yang dikasihinya. Dalam berbagai kesulitan hidup yang kita alami, Tuhan sangat mengasihi dan bahkan pasti akan menolong kita di dalam segala pergumulan. Kasih-Nya melebihi segalanya. Oleh karena itu, janganlah hendaknya engkau meragukan kasih sayang Tuhan kepadamu. Hidup tanpa kasih Tuhan adalah hampa, ibarat sayur tanpa garam. Tidak ada rasa, tidak ada kenikmatan. Hidup bersama Tuhan bukan berarti kita tidak menghadapi kesulitan dan berbagai pergumulan, tetapi justru hidup di dalam Tuhanlah kita mampu menjalani dan menghadapi seperti apapun beratnya pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Hidup di dalam Tuhan membuat kita mengerti apa maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah membiarkan dirimu hidup berjalan menurut kekuatan dan kemampuan sendiri, melainkan bergantung dan berharaplah hanya kepada Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan kita akan diberi pengetahuan. Di dalam Tuhan kita pasti mendapatkan kelepasan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penderitaan hidup, dosa-dosa yang telah kita perbuat adalah merupakan suatu beban yang sangat menyiksa kita, yang akan membawa kita kepada penghakiman, hukuman yang kekal. Tidak ada sukacita di sana. Oleh karena itu, teruslah berharap dan nantikan keselamatan yang datang dari surga. Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dialah Immanuel,
yang akan terus bersama-sama dengan kita di dalam menghadapi berbagai-bagai perjuangan hidup, di dalam menghadapi berbagai-bagai pergumulan. Teruslah berharap akan kedatangannya, dan lihatlah kuasa kemuliaannya akan dinyatakan kepada kehidupan. Kedatangan Tuhan Yesus akan menyembuhkanmu dari segala penderitaanmu, dari segala sakit penyakitmu. Kedatangan Tuhan Yesus menyelamatkanmu, melepaskanmu dari sengsara, kehancuran oleh karena berbagai-bagai kesulitan. Teruslah menantikan dan berharap datangnya Tuhan Yesus, agar Dia mengusir segala kegelapan dalam hidupmu. Dan biarlah Yesus Kristus, Sang terang yang sejati, menerangi perjalanan kehidupanmu. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dia yang akan menyelamatkan dan melepaskan kita dari belenggu dosa. Dan Dialah yang akan mengangkat dan membawa kita ke dalam kerajaan sorga. Biarlah kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan dinyatakan kepada kita hari ini dan untuk selamanya. Kiranya kasih Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu terus mengingatkan kami akan kasih-Mu. Ajari kami untuk terus percaya akan kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah kami hanya bersandar dan berharap kepada-Mu dalam menjalani kehidupan kami yang penuh dengan tantangan. Kami percaya Tuhan, dalam setiap pergumulan Tuhan punya rencana. Dalam setiap pergumulan Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar yang akan terjadi dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami di dalam menghadapi berbagai pergumulan, di dalam menghadapi berbagai-bagai kesulitan. Kami percaya kasih-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit, dimanapun mereka menjalani proses pemulihan dan kesembuhan. Kasih-Mu lah yang menyertai mereka. Berkati obat dan makanannya, biarlah mereka beroleh sukacita, kesembuhan yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami di dalam setiap pekerjaan kami. Hanya dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.